Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, limpahan rahmat serta kasih sayangnya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa, atau adik-adik masih bisa melaksanakan yang namanya pembelajaran ataupun pendidikan. Salam menyertai salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabiullah, Habibullah, Rasulullah wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengeluarkan kita sebagai umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur atau ila siratil mustaqim. Alhamdulillah, mungkin saat ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Maulana Siddiq Hasan, yang dimana sebagai mahasiswa PLP yang akan melanjutkan pembelajaran fikih atau materi-materi fikih yang telah diajarkan oleh guru fikih itu sendiri. Insyaallah saya akan melanjutkan materi-materi tersebut. Mungkin sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita dulu bersama-sama berdoa di tempat belajar kita masing-masing atau di kediaman kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kita telah berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan pada hari ini, semoga itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kakak sangat berharap bagaimana adik-adik bisa terus termotivasi, bisa tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran, walaupun itu dalam bisa dikatakan sebagai daring atau dalam jaringan. Akan tetapi kakak berharap untuk semangatnya itu tidak tidak menurun, hanya karena pembelajaran kita itu dilaksanakan dengan pembelajaran daring. Mengenai menuntut ilmu, banyak pepatah-pepatah Arab yang memerintahkan kita untuk atau memotivasi kita untuk menuntut ilmu. Itu salah satunya utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada juga yang lebih jauh. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari kamu lahir sampai ke liang lahat, atau sampai kita meninggal. Nah, itu pepatah-pepatah Arab. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan senang di dalamnya beserta isi-isinya, maka haruslah dengan menuntut ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang juga yang menginginkan kehidupan akhirat dan senang di dalamnya, maka haruslah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka haruslah juga dengan cara menuntut ilmu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sangat wajiblah bagi kita sebagai umat muslim untuk menuntut ilmu. Dan adapun setelah kita menuntut ilmu itu, ada baiknya apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita pelajari kemarin-kemarin, itu tak lupa pula kita memurajaah atau mengulang-ulang kembali apa yang telah kita dapatkan di sekolah atau dimanapun. Karena setelah itu kita akan mengaplikasikan ilmu itu ke
ke masyarakat dan lain sebagainya. Apabila kita melupakan ilmu itu, maka kita tidak bisa mengaplikasikannya. Padahal sesuai dengan pepatah Arab yang mengatakan bahwasanya al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Kita mengambil contoh sebuah pohon mangga. Bagaimanapun besar, bagaimanapun subur tumbuhnya pohon mangga tersebut, apabila dia tidak memiliki buah, maka itu tidak dianggap oleh manusia. Maka itu sama saja tidak mempunyai manfaat. Begitu pula dengan orang yang menuntut ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu lalu dia tidak mengamalkannya, maka itu tidak akan berguna. Ilmunya itu akan sia-sia. Apa yang ia tuntut, apa yang ia pelajari itu sangatlah sia-sia. Oke, kita lanjut tentang pengabsenan, absensi kelas. Kakak memberitahukan kepada adik-adik agar absensi kelas itu kita untuk mengabsennya di Google Classroom. Saya harap adik-adik sekalian untuk bukan hanya mengabsensi saja, akan tetapi mendengarkan penjelasan mungkin dari video ini dan mengikuti pembelajaran hingga sampai jam selesai yang telah ditentukan. Mungkin kakak tegaskan lagi masalah pembelajaran yang telah lalu itu. Mungkin adik-adik bisa mengulang agar kita tidak melupakan pembelajaran yang telah kita pelajari, agar itu bisa melekat di otak kita. Insyaallah pembelajaran yang akan kita ajarkan itu ialah Arya atau pinjam meminjam. Pinjam meminjam di sini kita sebagai manusia itu sudah sangat terbiasa dalam hal pinjam meminjam. Apalagi kita sebagai umat manusia itu adalah makhluk yang sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendirinya, yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Maka dari itu inilah gunanya kita mempelajari Arya, agar kedepannya kita tidak salah paham. Apabila ada orang yang meminjam kepada kita, lantas itu sangat penting, maka ya kita pinjamkan kepada orang itu, karena ketika kita nanti butuh kepada orang lain juga pasti kita berharap untuk dibantu. Nah, seperti itulah manusia. Manusia itu ialah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Nah, berbicara tentang Arya, pengertian dari Arya itu ialah mengganti atau ganti mengganti atau pinjam meminjam, yang dimana yang dipinjam itu ialah barang dan kita mengambil manfaat dari barang tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Arya itu berasal dari kata ura yang artinya kosong, yang dimana dalam Arya itu tidak ada sistem ganti rugi, karena hanya kita mengambil manfaatnya saja. Sedangkan menurut istilah Arya itu ialah akad yang berupa dimana pemberian pemanfaatan suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak zatnya atau benda yang dipinjamnya, atau kita bahasakan menjaga keutuhan barang tersebut, dan setelah itu dikembalikan setelah kita gunakan manfaatnya. Kakak bisa contohkan Arya itu seperti kita meminjam sebuah motor, yang dimana motor itu ialah zatnya, dan yang kita pinjam sebenarnya ialah manfaat dari motor tersebut. Kita bisa memakai kemana saja motor tersebut, akan tetapi dengan cara bertanggung jawab dalam memelihara motor tersebut, karena setelah kita mengambil manfaat dari motor tersebut, kita kembalikan zatnya, kita kembalikan motornya. Yang kita ambil hanyalah manfaatnya saja. Itu dari pengertian Arya. Selanjutnya, adapun dasar hukum dari Arya itu ada dari Al-Quran dan ada juga dari hadis. Di mana di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ini dalam Quran surah Al-Maidah
yang artinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong menolong 'alal itsmi wal 'udwan, dalam berbuat dosa dan permusuhan. Innallaha syadidul iqab, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Kita bisa melihat dari Al-Qur'an, dari ayat ini, di mana kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan. Di ayat terakhirnya, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Banyak umat manusia yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa umat manusia. Akan tetapi mereka tidak berpikir bahwasanya siksaan Allah Subhanahu wa taala juga itu ada. Adapun dari hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya al-ariyatu muaddatun waz-za'imu gharimun wad-dainu maqdiyun. Ini rawahu Tirmizi, yang dimana artinya pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar dan hutang itu harus ditunaikan. Pinjaman itu ketika kita telah meminjam, kita wajib untuk mengembalikannya tanpa merusak sedikit pun. Apabila kita merusak, kita harus menggantinya. Itu sama saja dengan kita berhutang. Kita mengganti apa yang menjadi kerusakan yang kita perbuat. Dalam hadis lain itu diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang sangat bagus dari Safwan bin Umayyah, dinyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam perisai kepada Safwan bin Umayyah pada waktu perang Hunain. Pada saat itu Safwan bertanya kepada Rasulullah, "Apakah engkau merampasnya?" Ini berbicara tentang perisai yang dipinjam Rasulullah dari Safwan. Safwan bertanya kepada Rasulullah, "Apakah engkau merampasnya wahai Muhammad?" Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, ini cuman meminjam dan aku yang akan bertanggung jawab atas apa yang Rasulullah pinjam." Itu selain pinjam meminjam, kita di sini juga dilatih untuk bertanggung jawab atas apa yang kita pinjam. Itu tadi dasar hukum dari Arya. Adapun yang ketiga itu hukum Arya. Hukum Arya dalam Islam ini itu ada 4. Ada mubah, sunnah, wajib, dan haram. Pinjam meminjam ini bisa kita katakan sebagai sunnah, bisa kita katakan sebagai wajib, bisa kita katakan sebagai mubah, dan bisa kita katakan sebagai haram, tergantung situasi dan kondisinya. Pinjam al-ariyah dikatakan mubah itu memang dari dasar hukumnya, memang dari asalnya pinjam meminjam itu mubah atau boleh saja. Itu memang asal dari hukum ariyah. Adapun berubah menjadi sunnah apabila ketika kita ketika pinjam meminjam yang dilakukan itu untuk memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting. Misalnya kita meminjamkan sepeda untuk mengantarkan anaknya pergi ke sekolah, atau kita meminjamkan motor untuk anaknya pergi menuntut ilmu dan lain sebagainya, meminjamkan buku pelajaran, meminjamkan hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang penting, itu bisa menjadi sunnah. Kita di situ, kita yang meminjamkan yang dipinjamkan akan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sunnah. Al-arya ini bisa berubah menjadi wajib apabila peminjaman yang dilakukan pada saat kebutuhan itu, dan itu sangat penting. Misalnya seseorang yang mungkin bajunya terkena najis atau celananya terkena najis, lalu dia meminjam sarung. Apabila dia tidak meminjam sarung, maka dia tidak bisa melaksanakan sholat wajib. Maka itu kita wajib. Yang meminjam dan yang dipinjamkan itu sama-sama wajib hukumnya. Wajib hukumnya meminjam dan wajib hukumnya untuk meminjamkan. Karena apabila tidak melakukan hal tersebut, maka sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib itu tidak akan terlaksana, seperti sholat yang tadi. Selanjutnya ialah haram. Kita mungkin
adik-adik mungkin sudah tahu bersama, apabila kita meminjamkan barang yang dimana gunanya untuk kemaksiatan atau untuk sesuatu yang buruk, maka itu haram. Misalnya kita meminjamkan kepada teman kita pisau untuk mencuri, pisau untuk membunuh, kita meminjamkan rumah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau mereka bermaksiat di dalamnya, maka ini hukum ini area ini sangat dilarang, karena hukumnya itu ialah haram, karena manfaat yang akan diambil itu sebenarnya bukan manfaat, akan tetapi keburukan yang akan diciptakan dari area tersebut. Itu tadi hukum area ada 4, ada mubah, sunnah, wajib, dan haram. Yang terakhir mungkin ini adalah rukun area. Rukun area itu merupakan suatu hal pokok yang harus dipenuhi dalam akad area tersebut. Apabila ada bagian dari rukun area ini tidak ada, maka akad pinjam meminjam itu dianggap batal atau tidak ada. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi atau prosedur dalam setiap akad. Adapun rukun pinjam meminjam dari area ini ialah yang pertama adanya mu'ir. Mu'ir itu ialah orang yang meminjami atau orang yang ditempati meminjam, itu ialah mu'ir. Yang kedua ialah musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Orang yang meminjam barang itu disebut musta'ir. Orang yang dipinjami barang itu disebut mu'ir. Dan yang ketiga itu adanya musta'ar. Musta'ar ini itu ialah barang yang dipinjamkan. Misalnya motor itu ialah musta'ar apabila kita meminjam motor. Dan yang terakhir itu ialah adanya sigot sigot ijab kabul. Mungkin itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Itu tadi mungkin hanya demikian yang bisa kakak sampaikan mengenai materi pembelajaran area tersebut. Adapun adik-adik sekalian yang mungkin ingin bertanya atau mungkin ada yang masih kurang dipahami, maka boleh maka adik-adik boleh bertanya atau memberi pertanyaan mungkin lewat aplikasi WhatsApp atau Google Classroom itu sendiri apabila ada yang memang belum dipahami. Dan semoga adik-adik bisa paham, lebih paham lah tentang area ini, tentang area yang dapat kakak sampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Itu tadi, barang siapa yang ingin mungkin bertanya atau ada yang belum dipahami, maka adik-adik bisa bertanya melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Itu tadi pembelajaran kita. Mungkin adik-adik bisa mengingat apa itu pengertian area, apa itu apa saja dasar hukum area yang dari Al-Quran dan hadis. Terus ada beberapa hukum area, yaitu mubah, sunnah, wajib, dan haram. Mungkin adik-adik bisa mengetahui kapan sunnah, kapan mubah, kapan haram, dan kapan yang wajib. Dan selanjutnya adalah rukun area yang dimana kita tidak bisa melaksanakan pinjam meminjam tanpa adanya kelengkapan dari rukun area tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat.